jelasin begini. Aku sitir lagi ya statement Ishari ya. Orang yang cenderung memilih yang dia anggap menang itu tipikal opportunis. Ya. Dan itu biasa yang paling sering. Ada kejadian yang paling ekstrim, yang paling nyata lah. Mungkin nggak semua orang tahu. Satu kejadian dulu itu ada satu calon, itu dari satu organisasi, satu partai politik itu, dia kira-kira melawan lah kebijakan partainya, kemudian dia ikut calon. Pada saat itu, wah habis dihujat di ini, menang. Menang, sebelum menang pun sudah dia bakal menang. Semua berduyun-duyun ke sana. Pada saat orang itu menang untuk tujuannya, ya saya nggak sebut jadi apanya. Tahu nggak orang itu jadi apa? Diangkat jadi ketua di partai itu. Jadi kalau kepindah jadi jelas kan? Artinya apa? Ini oportunis. Karena kepengen memilih yang menang. Betul. Tapi pada saat dilihat orang ini bakal kalah, ke sana dulu. Nah, ini ada kelompok yang seperti itu. Betul nggak, Is? Ya. Kan, gitu kan? Ya. Jadi aku terus terang ya, aku netral karena KTP ku bukan KTP Medan. Tetapi aku juga concern kepada siapa yang akan menjadi wali kota. Ya, paling tidak satu saat kan awak ada urusan juga nanti di Medan sana. Betul. Tapi begini, ya. Sebagai wartawan yang mendengar sana sini, sebagai manusia yang mendengar sana sini, kan hati ini ada juga kecenderungannya. Nggak pernah di tengah kita. Kadang ke kiri, kadang ke kanan. Nah, tapi aku menyayangkan. Sebenarnya inilah dalam hati manusia. Ketika kita melihat ada orang yang diangkat-angkat dan dipuja-puji dan kemudian jadi mengke, kalau orang Medan bilang, jadi sok, kita jadi benci. Jadi kita nggak suka. Ini orang jangan besar kepala. Sampai bisa aja orang bilang, lah, kenapa rupanya kalau dia menantu Jokowi? Kenapa rupanya kalau dia menantu presiden? Emang dia presidennya kan bukan? Nah, kalimat ini kan juga kalimat benar. Siapa bisa menyangkal itu? Belum tentu kinerja dia sama dengan kinerja mertuanya. Apakah kita tidak membeli kucing dalam karung? Ya tetap. Setiap calon di Indonesia, di mana saja pun kucing dalam karung. Trump dipilih, itu kucing dalam karung. Kita Jadi tahu. makanya, kalau bicara kebenaran itu kan relatif banget. Kalau tadi bicara keadilan. Adilan ada satu lagi keadilan yang kalian nggak ungkap. Keadilan terhadap hati nurani. Keadilan terhadap hati. Hati ini mengatakan si A gitu loh. Ya kan? Tapi kita karena ada kepentingan yang lain, bicara keadilan yang lain, ini kita tidak penuhin keadilan ini kan. Ini keadilan ini kan keadilan yang sangat tidak berwujud dia. Tapi kita harus penuhin keinginannya gitu. Tapi itu sulit ya. Tadi nggak mungkin lah kita ini nggak punya kecenderungan. Jadi Bang Halis, kalau ketengok Bang Halis, berbondong-bondongnya para mantan pejabat ke Medan untuk mendukung sang menantu. Itu bagi aku, I don't buy that. Nggak suka. Nah, ini berarti apa? Ini namanya kayak main biliar. Nembak bola yang ini, tapi memasukkan bola yang itu. Kenapa? Tujuannya supaya dapat tepuk tangan dari sang presiden. Ini faktor kepentingan. Tadi yang bilang Asia Idrus tadi. Jadi susah kita mau netral sekarang. Kadang-kadang mereka itu kawan-kawan kita juga. Kawan-kawan kita juga yang selama ini bersuara tentang kenetralan, keadilan, kebenaran. Ini hari sama aja. Who are you? Sama aja. Artinya dia kan boleh kita katakan seolah-olah minta perlindungan gitu ya. Melalui siasat ini tadi udah kan bantu kau dulu katanya. Aku udah bantu anak bapak nih gitu kan. Bantu bapak udah kami angkat di sana. Ya, itu dia. Itu memang. Jadi saya tertarik tadi ya tentang masalah survei tadi ya. Ya ini kan bisa juga menjadi suatu problem juga bagi KPU sendiri ya. Karena dua-dua tidak mengeluarkan hasilnya. KPU jadi terikat begini ya. Kalau sekiranya ternyata bahwasannya nanti satu waktu pasangan paslon 01 yang disebut-sebut tadi oleh surveinya berada di atas, tiba-tiba kalah. Ini kan bisa jadi suatu permasalahan baru. Ini KPU tidak adil nih. Dia bilang pencurian suara katanya. Bisa saja. Jadi gini, Bang Halis, Jadi saya kan tadi melanjutkan yang tadi sebenarnya. Orang mau memilih yang menang. Jadi sebenarnya kalau aku, sebenarnya nggak setuju itu ada survei sebelum pemilihan.
Karena Betul. survei itu pun secara tidak langsung itu menggiring opini. Ini loh yang menang, kalian kan memilih yang menang. Makanya sekarang survei-survei itu juga sebagian dibayar untuk menang. Coba bayangkan, ini kalau yang disurvei oleh ini menang. Ini yang disurvei oleh ini, mesti yang di backup oleh. Jadi kita juga sebenarnya bingung. Tujuannya bukan lagi melihat, aku ini orang esak ya. Aku belajar dulu statistik, belajar bagaimana metodologi survei. Itu udah nggak benar. Walaupun aku nggak mau berdebat persoalan metodologi apa yang dipakai, tapi udah ada apa pesanan, ya kan? Jadi ini mempengaruhi orang ingin memilih yang menang kok, ya pastilah yang survei sedang mengangin-anginkan menang ya milih itu. Jadi nggak ada gunanya, mendingan nggak usah buang-buang duit survei itu, dan itu jadi peraturannya tidak perlu ada itu. Apa untungnya sih gitu loh? Bagi rakyat ya nggak ada untungnya bagi rakyat, tapi bagi paslon ada untung karena mempengaruhi itu tadi kan. Opini atau persepsi tadi. Dan tak ada urusan sama KPU. Kalau betul-betul KPU-nya profesional, dia melihat siapa yang nyoblos di situ jumlahkan. Tak ada karena survei-survei itu tak ada. Ini kan membangun opini tadi apa Madi. Membangun citra masyarakat semuanya. Itu. Ya. Jadi sebenarnya susah ya kita terutama kita yang di pers ya. Walaupun kita ini tidak bekerja lagi pada satu lembaga pers, tetapi kita bekerja pada jiwa pers kita ya. Di acara kita ini kan sebenarnya juga kalau kita lembaga ini kan menjadi kayak lembaga pers. Ya, kita menjadi media ini sekarang. Dan kita bagian dari media, sosial media. Yang mungkin jangkauannya lebih luas dari hanya cetak atau radio. Karena ini dunia bisa lihat. Ya, kawan aku di London bisa lihat ini. Ya kan? Kakak aku yang di Amerika bisa lihat ini. Nah, tetapi begini. Kesetia kepada profesi itu yang aku bilang tadi. Nah, kemudian menjaga kenetralan. Aku menjawab Bang Halis, ya kenetralan itu susah dijaga. Karena kita adalah manusia yang empati. Ya punya. Nah, kita punya empati. Jadi memang harus. Anak kita aja Bang, ada 3. Beda-beda itu sayangnya. Oh ya. Beda itu. Jadi nggak bisa dibilang adil. Tidak ada yang 100% adil. Yang adil itu hanya Tuhan. Jadi susah. Jadi kembali ke ini, kayak tadi bisa mempertahankan kredibilitasnya sedemikian jauh dari waspada dulu. Tidak pun kita bicara adil secara letterleknya begitu Bung Arya, tapi setidaknya ada pembagian yang rata gitu ya. Jadi tak usahlah, artinya porsinya itu sama gitu kan gitu. Tak usahlah adil ya. Payah kita tadi seperti yang Ari bilang, tapi paling tidak porsi itu ya jangan ada kemauan ya. Bang, aku ada cerita sedikit pengalaman aku Madi. Madi ini kan bersebelahan meja kami di Waspada dulu. Aku tahu betul, Madi ini tidak ada kompromi. Berita kalau pakai uang dia nggak mau terima. Walaupun berita itu bagus dan benar, nggak mau dia terima karena ada uang ya. Di kantor, di rumah. Tapi satu saat. Tidak. Satu saat begini Bang. Aku pernahlah jalan sama Iwan Fals, ya, itu jalan dari Palembang Padang show. Nah kemudian aku buat beritanya, karena aku pengen halaman musik ya waktu itu di salah satu halaman musik, redaktur musik lah. Buat, kemudian pas pada satu acara, dikasih amplop orang tuh, 25.000 isinya. Itu berhari-hari amplop tuh di laci aku. Tak tahu mau kuapakan. Itu nggak banyak Bang. Tapi itu kayak uang terima kasih. Saat itu, waduh, salah tidak. Itu jadi apa? Kelas aku buka laci itu, aduh ada lagi amplop tuh. Perunding lagu Madi. Apa ceritanya? Nah, kasih aja atasan kami. Ada atasan kami, nggak usah lah kau sebut namanya, udah almarhum. Kasih. Apa dia bilang? Taruh laci saya. Taruh lacinya, habis nggak tahu aku ceritanya. Nggak tahu ceritanya. Nah, tetapi aku tengok malamnya tuh besoknya, ayo kita makan siang yuk. Dia ngajak kami 5 orang makan siang. Waktu itu makan restoran Padang masih 2.000-2.000-an. Jadi salah, aku nggak tahu. Gitu. Nanti kalau aku tolak sama panitia uang itu, salah pula. Nah, inilah kadang-kadang ya, begitulah. Jadi gini Bang, kembali kita melihat yang akan datang, ya, bahwa ini akan terjadi pencoblosan, ya. Nah, aku bukan khawatir juga, sebenarnya akan menjadi hebat dan menarik ini, kalau ternyata nanti
kuda hitam ini naik ke atas. Nah, timbul persoalan baru yang abang bilang. Mulai orang meragukan. Mulai dibilang politik. Nah, bayangkan mulailah nanti keberpihakan UAS. Wah, mulai disorot. Segala macam. Ini tidak selesai sampai di sini. Nah, ini aku tidak bicara soal Medan atau Indonesia. Aku bicara soal Amerika misalnya. Lihat sekarang. Masih banyak pendukung Trump, walaupun sudah jelas dikatakan Biden menang. Dan dia masih bisa mengambil kebijaksanaan sekarang sampai tanggal 21 Januari. Karena dia masih presiden. Dia bikin macam-macam. Nah, itu jadi panjang urusan. Jadi ini Bang, kita berharap jangan, tetapi bukan tidak mungkin di Medan itu terjadi urusan belakangan. Nah, ini kayak ini. Kayak David lawan Goliat, semut lawan gajah. Jangan katakan semut tidak bisa membunuh gajah. Bisa. Masuk ke kupingnya rame-rame semua itu mati gajah tuh. Kenapa? Ini yang kalau di paslon di 02 ini kan reputasi ini ya. Ini sangat, kalau dia kalah, itu sama dengan menjerumuskan atau menghancurkan hegemoni sang ayah kan begitu ya. Sang mertua kan begitu. Abang udah benar. Dia harus all out dia ini kan begitu ya. Betul. Karena ini image juga dipertaruhkan di sini nih kan begitu. Reputasi dipertaruhkan di sini kan begitu. Kalaupun menang dia nanti orang akan bercakap juga. Iyalah pula orang yang dukung backupnya itu siapa kan begitu. Iya. Ya, ini dari awal udah pasti dia menang kata orang kan. Ya itulah. Tapi pertaruhannya itu ya yang terakhir ini seperti yang Hari bilang tadi itu kuda hitam itu bisa jadi David dia kan begitu. Iya. Jadi kita ini bicara di Medan Punya Cerita ini pelan-pelan mulai terpengaruh. Jadi bahkan ada yang menganggap kita lebih tahu tuh. Terus sebelum ke sana, aku mau nambahin sedikit apa yang kata Bang Halis tadi. Begini, Bang. Sekarang nama besar Jokowi itu kan luar biasa, kita akui. Kinerja segala macam aku termasuk yang mengakui dan menghormati dan menghargai. Ya. Tetapi ini aku bilang ini Bobby ini kan the man coming from nowhere. Ya. Seseorang aku nggak tahu datang dari mana. Bapaknya kawan kau. Aku juga kenal. Tetapi siapa orang dia? Nah sekarang anggaplah ya. Bisa saja dia menjadi bersih kayak mertuanya. Atau mertuanya malah menjadi abu-abu karena pengaruh dia. Ketika air hitam bertemu air putih, maka tidak ada warna lagi. Itu hanya abu-abu. Nah, jadi bisa juga mencoreng. Ya, dia ini bisa mencoreng nama mertua. Ini yang kita takutkan juga, Bang. Beban berat ini bagi Bobby ini. Iya. Beban. Ya. Tapi satu hal juga yang harus dipikirkan gini. Itu sah-sah saja kita appreciate, kita bisa menghargai kinerja dan prestasi seseorang. Yeah. Apalagi begitu dia jadi pemimpin, itu dia tidak absolut didukung oleh 100%. Jadi ini juga harus dilihat. Jadi aku ini orang yang ada di sebuah komunitas itu yang tidak homogen. Jadi aku banyak terima yang ini, banyak terima itu. Jadi intinya gini. Betul, tapi jangan lupa, ada juga yang sangat benci, sangat antipati terhadap Jokowi. Ini juga kan suara yang tidak menguntungkan bagi Bobby misalnya. Nah, ini kalau kita bicara Iya. Betul kan? Jadi ada ininya. Jadi persoalan sah-sah saja ya. Aku nggak ada di mana-mana. Jadi aku cuma melihat ada dua itu posisinya. Dibilang kan aku udah pernah cerita juga tentang kontra produk ya. Nah, ini aku mau jelasin impact daripada Medan Punya Cerita. Jadi dia tanya, terus gimana menurut kalian? Bukan menurut aku. Siapa kira-kira itu? Wah, hebat betul aku pikir kan. Oke. Aku bilang, Bang, yang jelas, ya aku susah ini mau cerita. Pertama, dua-dua ini secara emosional aku ada hubungan, aku jelasin lah gimana hubungan aku sama yang pasal 1 dan 2. Tapi aku boleh kasih clue nggak, Bang? Boleh, clue juga boleh. Yang jelas yang menang itu Nasution, gue bilang.
Dua-dua Nasution. Yang mana satu ya? Ya. Menang itu Nah, cuma Nasution. barangkali yang menarik ya, mungkin yang menarik kita coba menghitung-hitung, kaji lah ya kan begitu ya. Paslon nomor 02 ini itu kan paling dominan didukung oleh partai politik PDIP kan begitu. Ya. Kita terakhir melihat ya bahwasanya PDIP itu belum pernah menang baik di dalam Pilgub kemarin maupun dalam pemilihan Pilpres kemarin di Kota Medan tuh. Ya. Jadi orang di sini berani membuat suatu analisa ya bahwasanya dengan tidak pernah menangnya PDIP, harapan daripada paslon 01 ini lebih menonjol kan begitu. Lebih lagi dulu perhitungan orang itu. Kalaulah memang Ahyar itu tidak pindah, kemudian didukung oleh PDIP, orang masih tertarik dengan Ahyar kan begitu. Aku interupsi sedikit. Ini mungkin off the record juga nanti. Ini kita udah mengarah nih Bang. Ini kan nggak boleh nih kalau si Sari mau. Ya, kalau aku begini, sebelum kau bilang, aku mungkin yang sama yang mau kita bilang. Kalau analisa tak apa-apa, kita bukan mengkampanyekan. Wakil si Bobi ini siapa? Partainya? Wakil Bobi, Gerindra. Oke, sekarang mari Bang, kita lihat. Ya. Ini agak dirugikan mereka. Ya. Menteri dari PDI, ya. Menteri dari Gerindra. Ya. Masuk dua-dua. OTT. Ya. Ada Pak, nggak tahu. Ini alam yang melemahkan ini. Nggak ngerti ya. Jadi tidak mudah bagi mereka lagi sekarang ini. Karena mulai ada krisis kehilangan kepercayaan ini. Ya, kalau gitu kau bilang gini itu sama aja dengan kisah itu perkawinan artis yang kawin ceri. Kenapa aku mau ngomong itu? Mayoritas yang suka dipublish itu sedikit saja jadi masalah. Kalau kita lihat Bobi di satu sisi kan yang dukung banyak. Nah, partai-partai ini punya kecenderungan korup. Ingat loh, karena ini yang dukung sedikit secara probability mungkin lebih terselamatkan. Coba kau bayangkan, kalau yang 2 orang dukung, 1 saja korup, 50% loh. Yang kena ke paslon nomor 2. Tapi kalau ini, berapa banyak yang dukung? Baru 2 kok. Yang lain kan mungkin aman-aman aja. Nah, kira-kira gitu. Jadi, tapi mungkin nanti bisa bantu aku ya. Jadi begini ya, kalau masyarakat Medan tuh itu tidak begitu sekali memperhitungkan tentang partai politik ini atau partai ini nggak begitu kali kalau masyarakat Medan tuh tak peduli dia pun kan begitu. Jadi nggak ada masalah dengan itu ya. Tapi tak ada masalah. Tapi yang paling penting jangan dizolimi, jangan direndahkan, jangan dia merasa ada orang yang kena tekan. Itu masyarakat Medan tuh akan timbul simpatinya, empatinya kan begitu. Itu. Tapi kalau dengan partai-partai politik tak ada masalah. Cuman orang-orang kita ini saja yang suka menghitung-hitungkan begitu. Ada artinya kan yang di luar-luar, artinya di kalangan atasnya lah kan. Jangankan si Isari bilang partainya merugikan satu paslon. Banjir aja yang hubungannya begitu jauh aja orang udah khawatir, udah cenut ya kan? Iya. Jadi aku melihat begini memang, betul yang abang bilang tuh. Medan ini lebih banyak empati begini. Lewatlah misal pasangan calon di depan kita. Melengos dia tengoknya, Pak. Bisa setengah suka sama dia. Apa kali kau rupanya? Tak mau aku coblos tuh. Bisa begitu. Apa kau? Sentimennya ada begitu. Abadi gimana? Kalau aku lihat dari medsos, apakah Facebook dan lain-lain itu, trennya adalah masyarakat Medan nggak peduli lagi udah. Karena orang tuh meyakini begini orang Medan tuh. Siapapun pemenangnya yang tidak bisa nanti mengatasi banjir, mengatasi korupsi. Jadi artinya mereka warga Medan ini mengaitkan bobroknya Medan ini. Soal korupsi, soal transaksional dan lain sebagainya, soal ini, soal banjir. Siapapun yang menang tidak akan bisa mengatasi itu. Jadi udahlah, bullshit. Udah begitu aja sekarang. Kalaupun dia mungkin masuk ke dalam TPS, itu kan TPS masuk keluar lagi, coblosnya semua. Hanya untuk menunjukkan. Kau jangan menggiring orang jadi golput. Itu yang aku bilang. Jadi begitu pun. Bisa jadi seperti itu. Ini bukan anjuran. Karena quotation seperti itu udah ada.
kita tidak menggiring, keputusan terakhir itu adalah mungkin hanya 1 menit, 2 menit di bilik pencoblosan. Di luar ini kita bisa ngomong apa saja. Tetapi ketika Anda berhadapan di dalam satu bilik, keputusan itu hanya Anda tentukan barangkali hanya 3 detik. Mau coblos siapa? Nah itu, tapi gunakanlah itu dengan kesadaran dan dengan kebenaran yang Anda pegang masing-masing pada diri Anda. Aku rasa begitu. Ya. Ada kata penutup lain? Sedikit saja. Ya, aku mungkin pesan aja. Jangan lupa bahwa keadilan terhadap hati nurani itu yang lebih utama. Supaya apapun yang kita pilih, itu dari hati kita. Jadi nggak usah terlalu banyak yang lain-lain. Tanya ke hati nurani, itu dia yang paling adil itu. Ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan sukses lah. Sukses lah. Aman lah Medan tuh. Jadi kalau Jadi, ada kesana nanti. Oh, jangan bilang aman. Yang bilang aman Medan, aman ada maksudnya lagi. Masuk lagi. Mesti dirubah jadi kondusif, ya kan gitu. Jadi, ya. Ya. Baik. Ya, oke. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.